Baharudin Jusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya dalam mengembangkan industri pesawat terbang dan teknologi nasional. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie mengawali sekolah formal di SD Parepare, dilanjutkan di SMP 5 Bandung, dan SMA Kristen Dago. Pendidikan sarjana ditempuh di 2 negara, yaitu di Indonesia dan di Jerman. Dilanjutkan dengan jenjang magister di Jerman. B.J. Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Tahun 1965, B.J. Habibie menyelesaikan pendidikan doktoralnya dan mendapat gelar doktor teknik. Banyak pencapaian dan penghargaan yang diterima oleh B.J. Habibie berkaitan dengan kontribusinya di dunia penerbangan, baik nasional maupun internasional. Beliau juga merupakan anggota kehormatan di banyak akademi aeronautika internasional. B.J. Habibie meninggal hari Rabu, tanggal 11 September 2019, pada usia 83 tahun. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Keteladanan B.J. Habibie mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak secara utuh. Dengan meneladani sikap dan kepemimpinannya, ASN dapat menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berorientasi pelayanan, B.J. Habibie selalu menempatkan kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama di dalam pengembangan teknologi dan industri nasional. B.J. Habibie juga menunjukkan komitmen penuh dalam setiap amanah yang diemban, baik sebagai ilmuwan, menteri, maupun presiden dengan fokus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. B.J. Habibie menjadi panutan bagi aparatur sipil negara dalam mengamalkan nilai berakhlak. Bapak B.J. Habibie bukan sekedar Bapak Teknologi Indonesia. Beliau adalah potret nyata bagaimana intelektual tinggi bertemu dengan akuntabilitas yang kokoh. Di tengah transisi demokrasi yang penuh gejolak, Bapak Habibie menunjukkan bahwa pemimpin yang akuntabel adalah mereka yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan bangsa, bukan sekedar menjaga citra. Momen akuntabilitas dari Bapak B.J. Habibie yaitu transparansi dan reformasi ekonomi. Di masa jabatannya yang singkat hanya 17 bulan, beliau melakukan langkah-langkah akuntabel untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, di mana menciptakan independensi Bank Indonesia. Beliau melepaskan kendali pemerintah atas Bank Indonesia agar kebijakan moneter menjadi lebih profesional dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik. Perombakan perbankan, pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, untuk mengaudit perbankan yang bermasalah secara terbuka. Hal ini menunjukkan betapa akuntabelnya Bapak Presiden B.J. Habibie yang dapat menjadi role model ASN seluruh Indonesia. Habibie memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang teknologi, terutama di bidang penerbangan dan konstruksi pesawat terbang. Habibie juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat yang membantunya menjadi Presiden Indonesia ketiga. Habibie menerima beberapa penghargaan internasional seperti Edward Warner Award dan Award von Karman. Dan ia merupakan contoh inspiratif bagi generasi muda. Nilai harmonis. Nilai harmonis dalam berakhlak mencerminkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menciptakan kehidupan yang adil dan inklusif. Harmonis terwujud ketika setiap warga diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Nilai ini diterapkan oleh Bapak B.J. Habibie melalui kebijakan yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Kebijakan ini menegaskan kesetaraan seluruh warga negara dan memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan yang lebih harmonis. Beliau bisa saja sukses besar di luar negeri, namun cintanya kepada bangsa Indonesia membawanya pulang. Beliau rela meninggalkan kenyamanan pribadi demi pengabdian tak terbatas kepada negeri. Itulah perilaku nilai loyalitas yang ditunjukkan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia. Adaptif, Bapak B.J. Habibie responsif terhadap krisis dan perubahan. Saat menjabat presiden di era reformasi, Bapak B.J. Habibie cepat menyesuaikan kebijakan dengan situasi politik dan sosial yang sangat dinamis, termasuk membuka kebebasan pers dan mempercepat reformasi demokrasi. Dan juga, Bapak B.J. Habibie mampu berpindah peran secara fleksibel. Dari ilmuwan dan insinyur kelas dunia, Bapak B.J. Habibie beradaptasi menjadi birokrat, menteri, hingga Presiden Republik Indonesia di masa krisis, tanpa kehilangan fokus pada kepentingan bangsa. B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang mengimplementasikan nilai kolaboratif secara nyata dalam setiap kebijakan dan program strategis. Dalam pengembangan pesawat N250, Habibie mengordinasikan kerjasama antara insinyur, teknisi, peneliti, birokrat, dan industri pendukung secara efektif, dengan mengedepankan komunikasi, saling menghargai, dan kontribusi sesuai kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang solid dan saling melengkapi menjadi kunci keberhasilan inovasi dan dapat dijadikan teladan bagi ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Dalam pembelajaran tugas yang pertama untuk role model ini, hal yang kita dapat
mengambil dari nilai teladan berakhlak yang dilakukan Bapak B.J. Habibie, yaitu melayani bangsa dengan ilmu, mengabdi kepada bangsa dengan ketulusan hati, dan memimpin negara dengan keteladanannya. Untuk itu, kita sebagai ASN yang berakhlak, yang dapat kita lakukan adalah terus belajar menjadi pribadi yang tanggap kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan setulus hati, bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban, serta bekerja sama dengan orang lain. Karena nilai ASN berakhlak bukan hanya slogan, tetapi satu komitmen yang kita jalankan.